Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Mau tahu kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam keempat semenjak Ibu Maryam dikabarkan hilang. Sampai detik ini kita belum menemukan tanda-tanda keberadaan beliau, ujar Pak Sugiharto pada aku. Jadi apa rencana Pak Kades selanjutnya? Tanyaku. Tadi siang kami telah mencari di sekitar kebun Bu Maryam dan juga kebun warga lainnya. Tapi tetap saja tidak berhasil. Pencarian dihentikan sementara ketika maghrib dan dilanjutkan kembali setelah sholat Isya. Dari sumber yang kami dapati, seorang YouTuber dari kota dengan konten-konten misteri memberi kesaksian bahwa dia pernah melihat perempuan setengah baya dengan ciri fisik sama seperti Ibu Maryam. Tapi ini terlalu berbahaya. Pungkas Pak Kades berat. Berbahaya gimana Pak? Tanya aku. YouTuber itu bilang dia melihat perempuan memasuki hutan mati yang selama ini dilarang keras bagi siapa saja untuk mendekati hutan itu. Walaupun belum sempat beristirahat pasca perjalanan jauh dari Sumatera, berhubung sudah menjadi kesepakatan, malam itu aku segera bergabung dalam pencarian ibu. Karena tidak ingin mengalami sesuatu yang lebih buruk, Pak Kades memutuskan untuk kami menelusuri di pinggiran hutan itu saja. Ingat, jangan pernah ada yang nekat masuk hutan itu, tegas Pak Kades lagi. Malam ini antusias warga yang berpartisipasi lumayan banyak. Untuk itu kami berencana membaginya menjadi 2 kelompok. Satu tim dipimpin Ustadz Yusuf bersama tim SAR, sedangkan tim kami dipimpin langsung oleh Pak Kades. Pencarian pun dilakukan dengan arah berlawanan. Namun belum sempat kami berpencar, tiba-tiba saja cuaca yang tadinya cerah ceria berubah menjadi angin kencang. Rasa-rasanya tubuh ini hampir melayang dibuatnya. Pak Kades, kami tidak berani melanjutkan pencarian, ujar salah satu seorang warga. Mereka pun mengurungkan niat dan kembali ke desa. Mas Tio, sebaiknya kita lanjutkan besok saja. Ini pertanda tidak baik, teriak Pak Kades di tengah hembusan angin kencang. Berkaca dari kejadian sebelum-sebelumnya, bila mana saat mendekati hutan larangan itu kita disambut oleh angin kencang, dipercaya hal buruk akan terjadi. Aku tidak mengiyakan ucapan Pak Kades karena baru saja indera penglihatanku seolah menangkap sebuah pergerakan di semak-semak di dalam hutan larangan itu. Tio, kamu jangan nekat, teriak Pak Kades. Aku tidak menggubris perkataan Pak Kades karena firasat meyakini bahwa pergerakan di dalam semak-semak itu dihasilkan oleh sesuatu yang entah itu hewan ataupun manusia, bukan berasal dari hembusan angin. Gila, dia nekat. Masih terdengar ucapan Pak Kades oleh indera pendengaranku walau jarak kami sudah terbilang cukup jauh. Aku menerobos masuk ke dalam hutan belantara ditemani cahaya senter di tangan. Namun semakin digapai, pergerakan di dalam semak-semak itu seolah bergerak menjauh. Dengan langkah penuh kehati-hatian, aku terus saja mengikutinya. Semakin lama aku mengikuti pergerakan itu, tubuh terasa begitu lelah. Sejurus kemudian aku sadar. Jalanan yang ditelusuri ini tak ubahnya jalur pendakian. Tanah merah dihiasi akar-akar pohon mati yang menyembul, sama seperti dengan trek pendaki gunung. Tapi karena sudah terlanjur, aku terus saja mengikuti pergerakan itu, walau harus meliuk-liuk hingga menyelip di antara pohon-pohon tumbang yang menghalangi jalan. Hingga tanpa disadari, aku seolah sedang berada di puncak gunung.
Pohon-pohon mati yang hanya menyisakan batang-batang kering menjulang tinggi mendominasi kawasan ini. Mungkin inilah areal hutan mati yang dimaksud warga setempat, pikirku. Sekarang tinggallah aku seorang diri yang tak tahu harus berbuat apa. Sementara sebuah pergerakan di dalam semak-semak yang diyakini sebagai pusat fokus arah kini sudah tidak ada lagi. Aku mengedar cahaya senter ke semua arah. Barangkali ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Sebuah bejana yang terbuat dari tanah liat tergeletak di atas kayu tumbang dalam keadaan miring dan tertumpah di depan sana, memancing perhatianku. Aku mencoba mencari keberadaan seseorang karena sudah jelas dari penemuan tersebut, sudah pasti ada kehidupan di dalam hutan mati penuh misteri ini. Dengan langkah penuh keraguan-raguan, aku menghampiri bejana itu. Semakin dekat dengan sang bejana, maka semakin pekat pula bau busuk yang menyergap. Aku terus melangkah menghampirinya dengan tangan kanan memegang senter, sementara ibu jari dan telunjuk tangan kiri menjepit kedua lubang hidung. Namun saat tangan hendak menggapai bejana itu, sebuah belati dengan cepat menggores lengan, membuat cairan berwarna merah membasahi baju lengan panjang yang aku kenakan. Aku terluka dan berdarah. Seorang perempuan lusuh berpakaian compang-camping dengan rambut acak-acakan bersiap menyerangku. Terlihat dari sorot matanya yang tajam, ditambah lagi sebilah belati di tangan, sudah dapat dipastikan bahwa wanita ini garang dan kejam. Saat dia ingin menyerangku kembali, "Tunggu, saya tidak punya niat buruk," pungkasku. Namun sepertinya ucapanku tak berhasil menenangkannya. Wanita itu menggeram mengeluarkan suara aneh, sepertinya sengaja ia lakukan untuk menakut-nakutiku. Aku terus saja menghindar, tak kala tangan perempuan itu mengibas belatinya ke arah bagian perutku. "Kamu pasti sama dengan orang-orang di desa itu," hardik perempuan ini. Entah apa maksud dari perkataannya, sungguh aku tidak mengerti. Beruntung saat dia lengah, aku berhasil menendang tangannya yang mengakibatkan belati itu terlepas dari genggamannya. Saat dia ingin mengambil kembali belati itu, buru-buru aku menyergapnya. "Saya tidak punya niat buruk. Kedatangan saya ke sini untuk mencari keberadaan ibu mertua saya yang hilang 4 hari lalu," ujarku. Perlahan walau masih dalam tatapan sinis, wanita itu sepertinya mulai lunak. "Semua itu rekayasa. Orang-orang desa lah yang sebenarnya adalah iblis," ujarnya yang membuatku semakin tak mengerti. "Apa maksudmu? Kenapa kamu berkata seperti itu?" tanyaku heran. "Kamu datang karena mendengar kabar itu kan?" tanya perempuan itu lagi. "Iya, kami datang karena mendapatkan kabar bahwa ibu mertua saya tidak diketahui keberadaannya selama 3 hari, jelasku. "Lihatlah di sekitarmu. Semua juga pasti mengalami hal yang serupa. Baik aku ataupun kamu, nanti kita akan bernasib seperti mereka," hardik perempuan itu sembari menunjuk ke arah gundukan tulang belulang yang tak jauh dari kami. "Apa maksudmu?" tanyaku yang semakin tak mengerti. "Sekarang pulanglah. Jangan sampai kamu menyesal karena kehilangan istrimu." Sungguh aku semakin tidak paham dengan ucapan wanita ini. "Kalau bicara jangan setengah-setengah. Kamu ini siapa? Atas dasar apa saya bisa mempercayaimu?" tanyaku. "Siapa aku? Itu tidak penting. Kelak kamu akan mengetahui kebenarannya. Saat ini pulanglah jika tidak ingin menyesal karena kehilangan istrimu. Turunlah lewat jalan ini dan jangan sekali-sekali bercerita tentang pertemuan kita." Di tengah kegelapan malam, wanita itu berlari begitu cepat. Aneh, siapa perempuan itu? Sudahlah. Aku segera turun melalui jalan yang ditunjuk perempuan aneh itu. Di sepanjang perjalanan, aku berpikir tentang sebuah ucapannya. Tapi entah mengapa, semakin jauh meninggalkan hutan mati ini, otakku malah kesulitan untuk mengingat semua kejadian yang telah dialami barusan. Di sisi lain, Poh Murni. Tepat pukul 12 malam,
Seketika Bayu tidak seperti biasanya. Suara burung hantu sesekali terdengar membuat jiwaku bergidik. "Bayu, makanlah, nanti kamu sakit," ujarku. Ada yang aneh dengan Bayu. Ia nampak diam. Semua pertanyaan yang aku lontarkan malah tak dijawabnya. Saat makan, Bayu hanya memakan kepala ayam saja. Tatapan matanya yang tajam seolah sedang marah. "Bayu, kamu kenapa?" tanyaku. Tapi Bayu tetap diam seribu bahasa. Tidak beberapa lama kemudian, aku dikejutkan oleh orang-orang yang tadi turut serta dalam pencarian ibu. Entah mengapa, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan raut wajah ketakutan. "Pak Kades, di mana suami saya?" tanyaku pada Pak Sugiarto. Bukannya menjawab, Pak Kades yang berjalan lambat dengan tubuh kaku malah menatapku dengan pandangan aneh. Beberapa warga lainnya juga sama seperti Pak Kades. Tatapan mata mereka yang tajam membuatku takut. Aku segera bergegas menutup pintu. Rasa takut itu membuat jantungku berdetak lebih kencang. Degupnya cepat tak beraturan. Ya Allah, ada apa dengan orang-orang di desa ini? Kenapa seketika suasana berubah mencekam? Pikirku. Suara lonceng tua peninggalan kakek berdentang dengan jarum pendek mengarah ke angka 1. Bersama dengan itu pula, seketika di teras rumah bertebaran burung-burung gagak hitam dalam jumlah yang cukup banyak. Aku semakin ketakutan saat melihat Bayu tertawa seolah mengejek, tak kalah melihatku yang mulai ketakutan. "Bayu, kenapa kamu tertawa seperti itu?" Jujur saja, gelak tawa Bayu terdengar aneh dan menyeramkan. Seketika itu pula Bayu menghentikan tawanya dan mulai berjalan ke arahku. Seperti mayat hidup, dia menggeram sambil menggereotkan mulut selayaknya orang kelaparan, disertai air liur yang bercucuran. "Bayu, kamu kenapa? Sadarlah, aku ini mbakmu." Aku berlari ke sana kemari untuk menghindar dari cengkeraman Bayu yang sepertinya ingin menyerang dan mencelakaiku. "Bayu, kamu kenapa?" Aku mulai panik setengah mati melihat keadaan Bayu yang seperti zombie kelaparan itu. Ditambah lagi angin mulai berhembus kencang yang mengakibatkan lampu semprong hampir padam. "Bayu!" Aku berteriak kencang saat Bayu berhasil menangkap dan ingin mencekik leherku. Dengan terpaksa aku mengambil sebuah benda yang berada di sekitar, kemudian melemparnya ke arah adikku yang baru memasuki usia remaja itu untuk memberi perlawanan atau sekedar mengulur waktu menunggu Mas Tio pulang. Cahaya kilat di luar rumah mulai memperlihatkan cahayanya. Deru angin berhembus kencang seolah memberi pertanda bahwasanya sebentar lagi akan turun hujan. Setelah mampu membebaskan diri dari cengkeraman Bayu, aku berlari ke dalam kamar. "Mas Tio, kamu di mana? Murni takut. Tolong Bayu, Mas," ujarku dalam hati. Namun tiba-tiba saja suara petir menggelegar di atas langit, membuatku terkejut hingga terperanjak. Setelah suara petir itu, hujan deras disertai angin kencang membasahi bumi. Di tengah suara hujan, aku memasang pendengaran dengan cara menempelkan telinga ke dinding kamar yang terbuat dari papan itu untuk memastikan bahwa keberadaanku tidak diketahui oleh Bayu. Namun seketika itu pula daun pintu kamar terlepas karena mengalami dobrakan dari luar yang begitu keras. Ruangan menjadi gelap karena angin kencang telah berhasil membuat lampu padam. Hanya sesekali cahaya kilat yang menembus celah-celah dinding rumah memberi penerangan. Aku semakin ketakutan. Tak kalah sekelebatan cahaya kilat memberi penerangan, membuatku bisa melihat keberadaan Bayu yang hanya tinggal beberapa jengkal saja. Bayu mengendus-ngendus seperti anjing pelacak kepolisian yang mencari keberadaan buronan dengan cara penciumannya.
Aku terus saja berusaha tetap diam mematung, menahan napas, walau tubuh yang bergetar sudah tidak bisa lagi dibendung. Namun, sebelum sempat Bayu mengetahui keberadaanku, aku telah terlebih dahulu mendorong tubuhnya dan berlari ke ruang tamu. Di tengah kegelapan, aku meraba-raba handle pintu, kemudian mencoba memutar kuncinya. Tapi sayang, akibat rasa takut yang luar biasa, anak kuncinya terjatuh. Sialnya lagi mengarah ke arah Bayu yang mencari keberadaanku di tengah kegelapan. Karena tidak bisa menggapai kunci yang terjatuh itu, aku mencoba menggapai jendela, berharap menemukan jalan keluar dari sana. Aku semakin dibuat ketakutan tak kala melihat dari celah jendela, semua warga berada di luar rumah dan telah menjadi mayat hidup yang kelaparan. Seketika aku teringat dengan ayat suci Al-Quran. Aku memejamkan mata agar bisa khusyuk walau dalam keadaan tubuh bergetar akibat rasa takut yang begitu hebat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'uzuhu sinatun wa la naun, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Namun, baru seperempatnya aku membaca ayat kursi, seketika aku merasa keheningan. Bahkan hujan badai tadi pun dengan ajaibnya hanya menyisakan rintik-rintik saja. Mengetahui kondisi sudah membaik, aku perlahan mencari korek api untuk menyalakan lampu semprong. Aku meraba-raba di atas meja di tengah kegelapan, ditemani rintik hujan mencari keberadaan korek api. Ini dia, gumamku. Tak kala jemari ini menangkap sebuah kotak persegi 4 berukuran kecil. Aku hidupkan satu lidi korek untuk mencari keberadaan lampu semprong. Beruntung saat korek itu hampir habis, aku telah berhasil menemukan lampu yang akan dihidupkan. Gegas saja aku mengambil 2 lidi korek api sekaligus, agar tak padam saat mengarahkannya ke arah sumbu lampu semprong. Aku berteriak sekuat mungkin saat telah berhasil menyalakan lampu semprong itu, mendapatkan Bayu telah berdiri di hadapan. "Poh Tio." Teriakan murni mengagetkan semua penumpang angkot. Dek, kamu mimpi buruk ya?" "Iya mas, saya mimpi buruk." "Kamu kecapean, tubuh yang kelelahan memang sering membuat kita mengalami mimpi buruk," ujarku. Memang setelah selesai melaksanakan misi terakhir di Gunung Dempo, baik aku ataupun Murni belum sempat beristirahat walau hanya sejenak. "Mas benar, sepertinya adik kecapean." "Ya sudah, sebaiknya kamu bangun saja, karena sebentar lagi kita sampai di terminal di Surabaya," ujarku kepada Murni. Perkiraan waktu yang diestimasikan yang diperkirakan sang sopir hampir tidak meleset. Tepat azan maghrib kami tiba di Surabaya. "Mas, kita ambil trapel saja biar lebih cepat sampai ke desa," usul Murni. Dari terminal menuju desa ibu mertua sekitar 3 jam lebih. Karena setelah 15 menit dari jalan aspal, kami harus menempuh jalanan bebatuan 3 jam lagi. Tanpa mengulur waktu, berhubung mobil trapel sudah standby, kami pun berangkat menuju desa Jaya Makmur. Di dalam mobil ditemani lantunan lagu pop kenangan, kami menerobos keramaian kota Surabaya. Setelahnya mulai memasuki jalan desa Jaya Makmur. "Wah, ternyata sudah aspal semua ya bang," ujarku kepada supir trapel. "Iya mas, baru selesai sekitar 3 bulan lalu," jawab sang supir. Di kiri dan kanan badan jalan tiang-tiang listrik telah terpasang kokoh berbaris. "Listrik juga sudah masuk ya bang?" tanyaku lagi pada sopir. "Sekitar 1 bulan setelah jalan di aspal, listrik juga masuk mas," jawabnya lagi. "Warung di persimpangan jalan masuk desa sudah tidak ada lagi ya bang?" tanyaku lagi. Mungkin saja supir trapel ini sedikit risih denganku yang banyak bertanya ini. "Sekarang sudah tidak ada lagi ojek mas. Mungkin karena sepi, akhirnya warung itu tutup. Dan orangnya juga sudah pindah ke kota," pungkas supir trapel itu. Alhasil, jarak tempuh yang dulu sampai memakan waktu 3 jam, nyatanya dilalui hanya 2 jam 15 menit saja. Tepat azan Isya berkumandang,
kami tiba di desa Jaya Makmur, disambut tangisan haru Bayu dan tetangga terdekat. Ada haru yang terbesit dalam diri, tak kala melihat Murni dan Bayu berpelukan melepaskan rindu dengan derayan air mata. "Syukurlah Murni, kamu telah pulang. Kasihan Bayu," ujar Bi Pariyam tetangga ibu. Melihat kehadiran aku dan Murni, warga lainnya yang selama ini telah membantu dalam pencarian ibu mertua berdatangan. Beberapa bercerita tentang upaya yang telah dilakukan dalam pencarian ibu, tapi hasilnya tetap sama. Ibu mertua seolah menghilang begitu saja. Kedua orang tua Murni bercerai semasa muda dulu. Bapak dan Murni merantau ke Sumatera dan menikah lagi dengan wanita asli Palembang. Sedangkan ibu memilih fokus membesarkan Bayu dan tidak punya niat untuk berumah tangga lagi. Aku dan Murni sudah sering mengajak ibu dan Bayu untuk tinggal bersama kami, tapi beliau tidak mau dengan alasan tidak ingin membebani anaknya. "Sekarang kamu ceritakan bagaimana kejadiannya?" tanyaku pada Bayu. "Puh Bayu, seperti biasa, sepulang sekolah aku mengambil rumput untuk pakan sepasang kambing yang kami dapatkan dari pembagian jatah program pemerintah. Setelahnya aku mandi dan bersiap untuk membantu Ustadz Yusuf mengajar ngaji di masjid. Bayu, jika nanti kamu pulang ngaji, emak nggak ada, berarti emak ke kebun. Hari sudah sore, ngapain emak mau ke kebun?" tanyaku. "Emak mau panen kangkung dan bayam untuk dijual di pasar minggu," jawab emak. Aku pun pergi ke masjid, sedangkan emak pergi ke ladang. Selesai mengajar TPA, sehabis sholat asar, aku pulang ke rumah, berganti pakaian, kemudian memberi makan kambing yang tadi telah diambil rumputnya. Namun hampir maghrib, emak belum juga kembali dari ladang. Aku pun berinisiatif untuk menyusulnya membawa serta senter, takut nanti pulangnya kemalaman. Saat tiba di kebun, aku tidak menemukan emak. Hanya bakul anyaman yang tergeletak di pinggir rawa-rawa. Sepertinya emak baru saja selesai mengambil kangkung. Tapi seluas mata memandang, aku tidak menemukan beliau. Aku mencari emak menjelajah ke semua arah kebun sambil memanggil. Namun sampai azan Isya, aku tidak menemukan emak. Aku pun pulang dengan air mata berderai, memberitahu perihal itu pada Ustadz Yusuf. Di pengeras suara masjid, Ustadz Yusuf memberitahukan kepada semua warga untuk membantu pencarian keberadaan emak. Dibantu warga, aku mencari emak kembali. Kami sampai menjelajah kebun-kebun warga lainnya yang berada tak jauh dari ladang kami. Tapi sayangnya hampir menjelang subuh, emak masih belum juga ditemukan. Siangnya pencarian tetap dilanjutkan, bahkan Pak Kades selaku pemerintah setempat sampai meminta bantuan pemerintah kabupaten agar mengerahkan tim SAR. Tapi hasilnya tetap sama. 1 kali 24 jam ibu masih juga belum ditemukan. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda atau jejak yang bisa dijadikan patokan untuk mencari keberadaan emak. Emak seolah menghilang begitu saja seperti ditelan bumi. "Oh Tio, ya sudah, malam ini kamu beristirahat dulu. Besok pagi baru membantu pencarian emak. Malam ini biar emas dan warga lainnya dibantu tim SAR saja yang mencari keberadaan ibu," ujarku pada Bayu. Sebenarnya dia memaksa ingin ikut, tapi mengingat sudah 2 kali 24 jam dia tidak tidur, rasanya terlalu riskan jika terus dipaksa. Malam itu bersama tim SAR dan dibantu warga setempat, aku mencari ibu. Kali ini wilayah pencarian diluas. Saat ini memang belum ada spekulasi tentang hilangnya ibu, karena tidak adanya tanda-tanda yang bisa menjadi dugaan kuat. Sekitar waktu dini hari, entah mengapa, aku seolah mempunyai firasat tak kala melihat hutan belantara yang berada di belakang desa. Riuh suara dahan pohon bergesek seolah memanggil agar aku masuk ke dalam rimba itu. Namun ternyata kecurigaanku akan hutan belantara itu diketahui Lek Marno, suami Bi Pariyam. "Tio, sebaiknya kamu jangan berpikir ingin masuk ke dalam rimba itu." Seketika lamunanku buyar oleh teguran Lek Marno. Energi gaib hutan belantara itu sangat kuat,
Aku hampir mengikuti panggilan misterius di sana. Jika tidak ada Lek Marno, mungkin aku telah masuk ke dalamnya. Lek Marno, saya boleh bertanya tentang hutan itu? Wis, tidak usah tanya macam-macam Mas Tio. Lek Marno menegur dengan tegas agar aku tidak bertanya tentang hutan belantara itu. Woi, saya menemukan Tengkulu, teriak salah satu warga yang berpartisipasi dalam pencarian ibu mertua. Kami pun segera bergegas menghampiri sang pemilik suara. Saat sampai, aku mengambil tengkuluk itu. Masih teringat jelas, tengkuluk jambi pemberian Burni di hari lebaran tahun lalu. Iya, ini kepunyaan mertua saya, tegasku. Kalau begitu, mungkin Mbak Maryam tidak jauh di sekitar sini. Ayo kita cari, ujar Ustadz Yusuf yang juga ikut dalam pencarian ibu malam ini. Kami pun berpencar mencari di area sekitar, sesekali juga memanggil-manggil beliau. Bagaimana? Apakah ada penemuan keberadaan Mbok Maryam? Tanya Lek Marno pada temannya. Kami tidak menemukan apapun, jawab salah satu seorang warga dari kejauhan. Mas Tio, bantu saya dengan zikir. Saya merasa ada yang ganjil dalam hilangnya Mbok Maryam, ujar Ustadz Yusuf padaku. Malam ini, suara zikir kami menggema di lokasi penemuan Tengkulu ibu. Semakin keras suara zikir kami, makin kencang juga angin berembus. Riuh dahan-dahan pohon bergesek dari hutan belantara itu, seolah memberi perlawanan secara gaib. Astagfirullah, ujar Lek Marno tak kalah melihat gumpalan asap putih keluar dari sebuah makam bebatuan kuno yang berada di pinggiran hutan itu. Ustadz, sepertinya itu Mbok Maryam, ujar salah seorang warga pada Ustadz Yusuf saat perlahan gumpalan asap putih itu perlahan menghilang. Kami pun bersama-sama menuju sosok tergeletak di atas makam bebatuan kuno itu yang diduga kuat adalah ibu. Ya Allah, benar Ustadz, ini Mbok Maryam, pungkas Lek Marno yang telah lebih dulu sampai. Alhamdulillah, ucap kami hampir berbarengan penuh syukur. Tapi Ustadz, kenapa Mbok Maryam tidak bereaksi? Ujar Lek Marno tak kalah mendapati ibu yang tergeletak diam. Tubuh ibu tampak pucat dan sedikit kencang, mata yang menatap tajam, sementara gigi menggigit bibir di bawahnya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar Ustadz Yusuf yang juga ikut dalam pencarian itu saat mengetahui tidak adanya denyut nadi di pergelangan tangan ibu. Ayo bapak-bapak, segera kita bawa jasad Ibu Maryam pulang, sambungnya. Malam itu, sekitar pukul 2 waktu dini hari, ibu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di atas sebuah makam bebatuan kuno. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.